을 하러 가겠습니다. Let's go. Previous club. So basically, I joined Persija in 2020. Alasan khusus pemain keturunan belum dipanggil ke timnas U20. Pada tes di Spanyol, para pemain naturalisasi ini sempat bermain sejak menit pertama dalam beberapa laga. Hasilnya terlihat anak asuh Sintayong mulai bisa memberikan perlawanan yang sengit pada lawan-lawan mereka. Terkait hal ini, Hamdan Hamedan memahami jika pecinta sepak bola tanah air menunggu daftar pemain keturunan selanjutnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hamdan pun menjelaskan jika sejauh ini ada ratusan pemain keturunan yang masuk dalam daftar PSSI. Namun Hamdan menjelaskan bahwa tentu tidak semua pemain dalam daftar tersebut dipilih oleh Sintayong. Selain itu, dari pihak pemain pun ada yang beberapa menolak tawaran dari PSSI. Kemudian ada yang masih belum memberikan respon usai ditawari. Hal itulah yang menyebabkan pemain asing selain Justin Hubner, Zico Sore, dan Ivar Jenner belum dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Selain dua alasan itu, terdapat pula penyebab lainnya seperti padatnya jadwal pertandingan sang pemain, pemulihan cedera, hingga aspek hukum. Pemain naturalisasi PD Timnas Indonesia bisa bawa trofi Piala AFF 2022. Skuad Timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali mulai 28 November 2022. Klok dan kolega bakalan dikejut latihan oleh Sintayong selama di Bali. Gelandang Maung Bandung itu pun telah mengangkasa ke Bali dan harus meninggalkan skuad Persib Bandung. Dalam keberangkatannya itu, Klok mendoakan kepada para pemain Pangeran Biru dan staf dapat menjalani latihan dengan baik. Terlebih menghasilkan persiapan yang lebih matang untuk menatap Liga 1 musim ini. Menariknya, meski sulit untuk berpisah dengan pasukan Maung Bandung, tapi pemain naturalisasi itu tetap akan mendukung rekannya dari jauh. Bahkan dengan percaya diri, Klok bertekad membawa trofi Piala AFF untuk timnas Indonesia ke Bandung. Salut, jauh di Inggris, Elkan Bagot ikut bantu korban gempa Cianjur. Elkan Bagot menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana gempa yang melanda Indonesia. Back Timnas Indonesia itu memberikan bantuan kepada para korban yang terdampak. Itu terlihat dari unggahan terbaru yang dibagikan oleh pemain berdarah Inggris Indonesia tersebut di Instagram pada Minggu kemarin. Bantuan tersebut diwartakan berasal dari hasil penjualan lukisan dari seniman grafiti Bokimboli. Start dari bangku cadangan, Egy Maulana Fikri bantu klubnya terhindar dari kekalahan. FC Vierslate Borussia menghadapi MFK Rosenborg pada Minggu 27 November, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-2. Di laga tersebut, Egy Maulana Fikri tampil selama 5 menit waktu normal. Ia menggantikan Martin Tommel pada menit ke-85. Masuknya Egy Maulana Fikri ini membuat FC Vierslate bisa menambahkan gol di menit 90+1, yakni melalui Adam Brengkus. Atas hasil imbang kontra MFK Rosenborg, FC Vierslate Borussia untuk sementara menempati peringkat ke-10 klasemen Liga Slovakia 2022-2023. Sementara itu, FC Vierslate Borussia baru akan memainkan lanjutan Liga Slovakia 2022-2023 dengan melawan Pet Versova pada 11 Februari 2023. Jeda libur ini ternyata tidak membuat Egy Maulana Fikri benar-benar rehat, di mana ia harus membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang mana akan digelar mulai 20 Desember 2022 mendatang. 3 ganjalan Marcelino Ferdinand terbang ke Feyenoord Rotterdam. Wonderkid Persebaya Surabaya dan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi pesepak bola tanah air teranyar yang dikabarkan mencuri perhatian klub Eropa. Ia bahkan dirumorkan didekati oleh tim elit Belanda Feyenoord Rotterdam. Namun ada beberapa alasan yang membuat gelandang serang berusia 18 tahun itu kemungkinan besar sulit bergabung dengan Feyenoord. Di antaranya adalah besar kemungkinan dicadangkan. Hal itu berkaca dengan apa yang terjadi pada Bagus Kahvi yang sempat bergabung dengan Jong Utrecht tapi tak kunjung dimainkan. Kemudian perbedaan level permainan. Untuk itu sebelum bergabung dengan Feyenoord, Lino ada baiknya menempa pengalaman di klub luar negeri yang lain dulu. Kemudian yang ketiga ada soal mental dan kepercayaan diri selama berada di Eropa, yang tentunya akan sangat diperlukan lantaran Lino akan berhadapan dengan pemain kelas atas dan panggung sepak bola Eropa yang memiliki level permainan yang jauh berbeda. Top skor Piala AFF 2004 beri wejangan barisan striker timnas Indonesia. Legenda timnas Indonesia Ilham Jaya Kusuma mempunyai wejangan untuk barisan striker skuad Garuda yang dipersiapkan untuk menatap Piala AFF 2022.
Alasannya begitu sederhana, di mana sang legenda menyarankan agar para pemain mengurangi intensitas bermain sosial media, dengan begitu para pemain dapat konsentrasi secara penuh. Dalam menghadapi Piala AFF 2022, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 4 penyerang. Mereka adalah Dimas Drajat, Muhammad Rafli, Deddy Sulistiawan, dan Ramadan Sananta. Namun sejauh ini baru Dimas Drajat yang memiliki performa yang menjanjikan. Zaki Ashraf jadi pemain debutan di Timnas Senior. 3 pemain Timnas U20 Indonesia dipastikan bergabung dalam pemusatan latihan tim nasional senior yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2022. Namun untuk 1 pemain baru yang dipastikan bakal debut di Timnas Indonesia, yakni Zaki Ashraf. Zaki Ashraf sendiri dipastikan menjadi debutan karena ini pertama kalinya mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia, di mana sebelumnya ia hanya bermain di Timnas U20 Indonesia. Ini sebenarnya bukan hal yang baru diterapkan oleh Sintayong. Contohnya adalah Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari bukan menjadi yang pertama kalinya bergabung dengan Timnas Senior. Dengan bergabung ke Timnas Indonesia diharapkan mampu meningkatkan performa mereka. Pemain ini sandang status pemain termahal Timnas Indonesia. TC Timnas Indonesia bakal digelar di Bali pada tanggal 28 November mendatang. Total ada 3 nama pemain naturalisasi di Timnas Indonesia yang telah dipanggil Sintayong. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Mark Locke. Menariknya, ketiga nama di atas juga menjadi pemain Timnas Indonesia yang memiliki nilai pasar yang tertinggi. Sandy Walsh merupakan pemain yang berada di urutan pertama dalam daftar ini dengan market value sebesar 34,76 miliar rupiah. Kemudian Jordi Amat dengan nilai pasar 17,38 miliar rupiah dan Mark Locke menempel di urutan ketiga dengan nilai pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Ditinggal bintang Timnas Indonesia Sabah FC mulai bagus skuadnya lagi. Klub yang menaungi Sadil Ramdhani Sabah FC resmi mendapatkan 1 slot terakhir bermain di Piala AFC musim depan. Meski harus mengandalkan kekalahan Selangor untuk merebut tiket ke pentas Asia, Ong Kim Sue mengaku tetap bangga dengan prestasi anak buahnya dalam waktu singkat. Untuk itu, Ong Kim Sue mulai mempersiapkan segala aspek sejak dini meski turnamen Piala AFC baru akan digelar pada pertengahan tahun depan. Dia bertekad menyusun kerangka skuad yang lebih bagus dibandingkan musim ini dengan evaluasi. Ia pun mengatakan saat ini tidak mudah mendapatkan pemain berkualitas karena tim lain juga akan melakukan perbaikan. Sabah FC sendiri baru saja kehilangan salah satu pemain kunci mereka, yakni Sadil Ramdhani. Diproyeksikan jadi venue latihan Piala Dunia U20, PUPR gerak cepat di Kanjuruhan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyusun langsung skema rekonstruksi Stadion Kanjuruhan Malang pasca tragedi 1 Oktober 2022 silam. Skema yang disusun itu nantinya bakal diproyeksikan untuk lapangan latihan Piala Dunia U20 2023. Proses rekonstruksi nantinya juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas Stadion Kanjuruhan dengan tujuan sebagai arena pertandingan maupun tempat latihan kontestan Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 2023 sendiri baru akan digelar tahun depan, tepatnya pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023 mendatang. Tekad Sintayong tata Piala AFF 2022 bikin media Vietnam ketar-ketir. Media Vietnam ketar-ketir dengan tekad Sintayong untuk menjuarai Piala AFF 2022, termasuk menjemput langsung Sandy Walsh dan juga Elkan Bagot. Pasalnya, mereka berpotensi untuk bertemu dengan Indonesia. Meskipun Indonesia dan Vietnam berada di grup yang berbeda. Langsung dari Total 24/7, mereka takjub dengan usaha juru taktik Timnas Indonesia Sintayong untuk menjemput 2 pemainnya secara langsung. Total 24/7 juga memuji Elkan Bagot yang telah bermain bagus sejauh ini, termasuk membantu Gillingham FC untuk melaju di babak berikutnya di Piala Liga Inggris Carabao Cup. Kambing hitam skuad Garuda jelang hadapi Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 dijadwalkan akan berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Namun ada satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan Sintayong, yakni membangun kembali kondisi fisik dan sentuhan pemainnya. Itu karena sebagian besar pemain yang dipanggil tidak bermain di kompetisi lokal atau Liga 1. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh mantan pemain Timnas Indonesia, Budi Sudarsono. Budi Sudarsono menjelaskan situasi itu jelas tidak menguntungkan Timnas Indonesia. Karena di saat pemain dari negara pesaing sedang dalam top perform, pemain Indonesia justru tidak dalam kondisi ideal untuk bersaing di Piala AFF 2022. Tadi berkuat Elkan Bagot, Sintayong punya 3 celah keuntungan.
Seperti yang kita ketahui bahwa Elkan Bagot ialah pemain keturunan. Dengan absennya bek jagung tersebut di fase grup bisa saja menjadi berkah bagi para pemain lokal. Beberapa bek lokal seperti Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Hansa Buyama, Adistio hingga pemain muda Muhammad Ferrari bisa mendapatkan kesempatan. Selain itu absennya Elkan Bagot barangkali juga menjadi berkah bagi Jordi Amat, pemain naturalisasi yang berpeluang memainkan laga debut di ajang resmi Piala AFF 2022. Namun, PR yang harus dilakukan oleh PSSI yaitu memastikan Jordi Amat bisa dilepas oleh timnya Johor Darul Takzim Malaysia. Kemudian, Timnas Indonesia semakin termotivasi ke semifinal karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa Gillingham FC hanya akan melepaskan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia jika berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Dengan tawaran tersebut, maka diharapkan Timnas Indonesia semakin termotivasi untuk lolos dari fase grup dan tampil di semifinal. Slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no